Jadi Bank Sampah Unilag ini akan menjadi Central of Training yang dimana nanti bank-bank sampah yang ada di Riau akan belajar edukasi dan lain sebagainya, dan bank sampah ini juga akan kami jadikan kayak labor untuk mahasiswa pertanian kami dan mahasiswa kehutanan kami, contohnya untuk praktek pembuatan pupuk hayati. Kemudian Bank Sampah Unilag ini juga berkolaborasi dengan mahasiswa Gendi, yaitu mahasiswa generasi baru Indonesia, mahasiswa yang mendapatkan fasilitas beasiswa dari Bank Indonesia yang memang punya kegiatan di bidang sosial lingkungan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan lebih detail menyampaikan bagaimana bank sampah itu dan apa kemudian dampaknya bagi perekonomian dan lain-lain. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas apresiasi ini, atas pengertian. Suara Pak Jenny termute. Pak Jenny, suara Bapak terputus, Pak. Oh, oke. Maaf. Jadi saya ulangi. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DPP ADAI yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan apresiasi kepada kami sebagai narasumber pada acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang sudah ikut pada acara kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi berkah buat kita semua dan tentu saja menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampus kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jenny. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kita lanjutkan dengan kata sambutan sekaligus membuka acara pengabdian masyarakat nasional pada hari ini. Kami mintakan kepada Ketua ADAI kita, kami persilakan Bapak Dr. Arfan Ihsan Lubis, SEMSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Bapak Ibu? Ya, kedengaran dengan baik, Pak. Oke, kedengaran, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesehatan, kesempatan bagi kita semua di ruang yang berbahagia ini untuk dapat mengikuti acara pengabdian masyarakat nasional lintas kampus di seluruh Indonesia pada Sabtu 10 April 2021. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau adalah sosok idola, orang terbaik yang membawa kita dari alam jahiliyah, alam kegelapan, alam non ilmiah, sampai pada alam ilmu pengetahuan yang terang benderang pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia, Pak Sarijal Hidayat, SMIAK, Bapak Sekjen ADAI, Bapak Hendra Armain, SEMPD, Bapak Dr. Jenny Wardi selaku narasumber kita yang sudah hadir juga bersama kita pada hari ini, Bapak Ali Amin selaku Ketua DPW ADAI Aceh, kemudian ada Ibu Embun tadi ya, Embun kalau tidak salah tadi sudah bergabung juga dengan kita sebagai Ketua DPW ADAI
Jambi. Yang kami hormati tentunya juga Bapak Ibu, semua peserta acara pengabdian masyarakat kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan pengabdian masyarakat yang kelima. Tapi yang kelima ini memang dia lakukan secara webinar. Maksud webinar di sini memang kita tidak langsung ke lapangan. Di pengabdian masyarakat yang keempat juga ada menggunakan Zoom, tetapi panitia langsung ke lapangan. Kalau pengabdian masyarakat yang keempat itu dilakukan di Simalungun tentang potensi kewirausahaan dan keuangan peternak lembu. Tetapi kali ini kita coba untuk mengangkat potensi yang ada di kampus Unilak ya, tentang pemanfaatan bank sampah. Nah, harapannya ke depan juga barangkali nanti kalau ada potensi-potensi pengabdian masyarakat yang ada di kampus Bapak Ibu, rekan-rekan ADAI yang bisa kita tonjolkan ke depan, barangkali kita akan jadikan sebagai salah satu wadah untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Nah, misalnya di tempat Pak Ali Amin mungkin di Banda Aceh, ya, di Unsiah, mungkin nanti bisa saja kita buat pengabdian masyarakatnya di Unsiah dengan fokus barangkali apa yang sudah dikelola oleh Unsiah. Ada barangkali juga nanti Pak Sukri Abdullah mungkin di situ juga yang mengelola misalnya pengabdian masyarakat, apakah para nelayan dan sebagainya. Karena Pak Sukri ini kan mirip-mirip nelayan juga kalau ditengok dari jauh. Jadi apakah dengan potensi misalnya desa binaan Pak Sukri mungkin di daerah nelayan di Banda Aceh, bisa kita lakukan di situ. Jadi kerjasama selanjutnya sebagusnya memang kita kerjasama ADAI dengan pihak kampus, tetapi memiliki potensi besar dan memiliki masyarakat binaan, gitu. Seperti yang dilakukan oleh Bank Sampah Unilak, ya, Bank Sampah Unilak. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti kita Bapak Ibu kita searching kawan-kawan kita yang punya kampus memiliki potensi PKM yang bisa kita blow up, bisa kita naikkan secara nasional seperti yang dilakukan oleh Unilak ini, dan Bank Sampah ini juga sudah menghasilkan katakan income bagi pengelola di dalam komunitas itu. Jadi ada manfaat. Di samping kita bisa menaikkan nama kampus Unilak, nama kampus Bapak Ibu, juga bisa kita ambil contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh Unilak atau juga nanti yang sudah dilakukan oleh kampus Bapak Ibu dan bisa sharing knowledge kepada kampus-kampus yang lain. Harapan kita seperti itu. Jadi kalau ada punya potensi yang besar di kampus Bapak Ibu masing-masing mau kita coba naikkan grade-nya di skala nasional, bisa juga nanti menghubungi DPP ADAI, kita lakukan seperti itu, kita blow up supaya lebih besar. Ya. Tapi kita lihat potensinya apakah ada atau tidak, gitu ya. Kalau cuma 2-3 orang barangkali nanti desa binaannya orangnya ya susah juga. Tapi kita lihat aspek pentingnya itu bagaimana memang tolak ukur pengabdian masyarakat ini bisa memberikan pesan penting bagi yang lain supaya juga bisa mengikuti pola yang sama. Barangkali juga dengan apa yang nanti yang disampaikan oleh katakan Pak Jeni Wardi sebagai contoh bank sampah di Unilak bisa kita ikuti di Medan, di kampus-kampus di Medan. Bapak Ibu bisa melirik potensi itu dan di Medan cukup banyak sampah barangkali. Dan kita kota terbesar nomor 3 di Indonesia tentu potensi sampahnya juga besar. Ya.
Potensi sampahnya juga besar dan ini bisa dikelola. Dan kita lihat bagaimana pengelola-pengelola, katakan kalau di Medan itu istilahnya ada yang berbisnis botot itu ya, bekas barang-barang bekas itu ternyata banyak yang maju. Sebenarnya ini bisa dilirik. Ya. Banyak yang jualan kardus, jualan besi bekas dan sebagainya. Ternyata itu bisa menghidupkan sumber-sumber ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta Abdimas kita pada hari ini. Semoga acara kita hari ini memberikan nilai tambah, manfaat, pengetahuan bagi kita bersama tentang pengelolaan bank sampah dan harapannya bisa kita terapkan di masing-masing kampus kita setelah ada acara webinar kita pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Sukri tadi agak saya singgung sedikit, itu cuma bercanda-canda sedikit Pak, karena kebetulan wajah Bapak nampak kali di depan saya ini, ya, jadi agak rindu dengan Pak Sukri tadi, jadi saya sebut aja Pak Sukri. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan bahwa acara Abdimas kelima kita ini resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Arfan selaku Ketua ADAI kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar acara kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya kita akan membacakan doa. Yang untuk kali ini doa akan dipimpin oleh Bapak N. Fahmi Reza. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, marilah sejenak kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas acara yang kita laksanakan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada masyarakat dan bangsa ini. Dengan nikmat-Mu, jualah kami hadir untuk duduk bersama di via Zoom meeting ini dalam rangka acara pengabdian masyarakat lintas kampus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai forum yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi masyarakat dan negara kami. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, dan semoga kegiatan ini juga sebagai ajang kami untuk meningkatkan kerjasama demi memajukan bangsa ini, khususnya di daerah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi di antara kami. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak M. Fahmi Reza. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara pembukaan kita telah selesai. Selanjutnya kita akan melaksanakan acara virtual pengabdian masyarakat nasional lintas kampus kita pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk acara yang inti kita, saya pertanyakan dulu untuk narasumber Bapak Dr. Arfan dan Bapak Dr. Jenny, sudah siap ya untuk kita mulai acara virtual kita? Sudah, Bu, silakan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara pembukaan kita telah selesai dan kita akan lanjutkan dengan acara inti dari pengabdian masyarakat nasional lintas kampus kita pada hari ini. Nah, kali ini saya akan merangkap menjadi moderator yang tadinya MC. Kali ini saya menjadi moderator. Nama saya Esa Setiana, SE, MSI, AKCA. Saya adalah dosen akuntansi di Universitas Negeri Medan. Dan untuk kali ini saya akan menjadi moderator di acara pengabdian masyarakat kita hari ini. Dan dengan narasumber kita yang pertama nanti akan ada Bapak Dr. Arfan Iksan SEMSI yang akan membawakan materi tentang Green Accounting. Kemudian narasumber kedua ada Bapak Dr. Jenny Wardi SEMSI AKCA yang akan membawakan materi tentang strategi pengelolaan bank sampah. Baik, kita mulai untuk pemaparan pertama, untuk narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Arfan Iksan Lubis, SEMSI, yang sama-sama kita kenal sebagai Ketua DPP ADI. Kemudian untuk pendidikan beliau, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, S2-nya di Universitas Diponegoro, kemudian menyelesaikan S3-nya di Universitas Brawijaya. Beliau merupakan Ketua Program Studi Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan. Mungkin itu saja CV singkat beliau, dan beliau pastinya expert untuk di bidangnya, makanya kita sangat bersyukur sekali mengabdakan pengabdian masyarakat pada hari ini walaupun secara virtual, tapi kita akan ketemu dengan narasumber yang sudah menguasai di bidangnya, dan sangat bersyukur untuk itu. Dan mudah-mudahan acara kita ini akan mendapatkan manfaat bagi kita. Baik, untuk narasumber pertama kami persilakan Bapak Dr. Arfan Iksan Lubis SEMSI. Langsung saja Pak, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Esa Setiana. Sebentar saya sharing screenshot-nya dulu. Dari Batam. Ntar Bu Moderator, ini bermasalah pula screen-nya jadi. Bapaknya kurang kelihatan.
Ntar Bapak Ibu ya, ini belum bisa di share screen-nya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Oke, sebentar ini. Sudah Oke. mulai tampil Pak Arfan? Sudah tampil? Baik. Sudah tampil ya? Sudah, tinggal Baik. diperbesar saja Pak. Karena masih kelihatan slide-slide-nya itu. Oke. Ya, sip. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, peserta Abdimas kita pada hari ini. Sama-sama kita belajar tentang green accounting. Saya juga bukan orang yang expert di bidang ini, karena memang bidang ini jarang dibuat di mata kuliah di jurusan, ya, di prodi. Kalau di Unimed ini belum ada sebenarnya, tetapi entahlah kalau di kampus Bapak Ibu apakah sudah ada mata kuliah green accounting. Karena kemarin kita cari narasumbernya, tidak ada yang bersedia atau berminat untuk membawakan materi ini. Jadi saya coba untuk berani dan menampilkan diri. Kita diskusi tentang akuntansi lingkungan, green accounting. Nah, kalau kita lihat bagaimana lingkungan pada saat ini terus mengalami perubahan, ya, di mana ketika ada persoalan-persoalan lingkungan, terutama di Indonesia, ini tentunya berdampak juga pada lingkungan sosial. Ya. Kemarin ada misalnya masalah Teluk Buyat, kemudian yang terakhir ini persoalan bocornya pipa gas di salah satu perusahaan di Madinah, ya, sehingga menyebabkan beberapa orang meninggal dunia akibat keracunan, dan masih banyak persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia terutama. Ya. Nah, pengelolaan lingkungan ini tentunya awalnya itu adalah desakan dari, kalau kita lihat dari sejarahnya itu adalah desakan dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, utamanya itu secara internasional itu adalah Greenpeace. Greenpeace yang kemudian melakukan banyak riset-riset, dan ternyata belakangan ini lingkungan kita semakin berubah, semakin berubah. Kemudian ketika dilakukan riset-riset juga terhadap perubahan alam, cuaca dan sebagainya, itu ternyata mengalami perubahan setelah 50 tahun belakangan ini. Kalau kita lihat bagaimana gletser juga mengalami perubahan, es makin mencair sehingga menaikkan debit air, dan akhirnya banjir di mana-mana. Ini perubahan terhadap lingkungan. Nah, awalnya bahwa strategi kebijakan pengelolaan lingkungan itu dimulai dari istilah carrying capacity approach. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan di mana kira-kira seberapa mampu sumber daya alam itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah masyarakat dalam satu kapasitas dipenuhi oleh sumber daya alam dan ekosistemnya. Ya. Nah, untuk di Medan misalnya kita lihat kapasitas penduduknya sampai hampir 4 juta. Bagaimana kira-kira sumber daya alam yang tersedia di lingkungan kita, di sekitar lingkungan kita ini, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan yang 4 juta ini. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan carrying capacity approach ini. Ya. Jadi oleh karena itu, di era globalisasi ini, karena terjadi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan atau industri juga memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang mestinya harus lebih baik dan memiliki daya saing.
Daya saingnya ini tentunya adalah sebuah daya saing yang bisa relatif bersaing lebih tinggi, ya. Jadi pemenuhan kapasitas sumber daya alam dan ekosistem untuk memenuhi kebutuhan manusia itu harus diperhatikan oleh perusahaan atau industri. Nah, kemudian carrying capacity approach ini berkembang terus teorinya, sehingga teori ini mengarah kepada N5 treatment. Ya, N5 treatment. Nah, pengelolaan lingkungan kemudian berupaya mencari solusi untuk mengatasi pencemaran dengan mengelola limbah produk. Nah, inilah yang disebut dengan N of 5 treatment, pengelolaan limbah produk. Dan ini nanti akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemateri kedua, Bapak Dr. Jenny Wardi. Apa yang kita konsumsi dan kemudian ada bahan baku di dalam produk yang kita gunakan tersebut, itu akan dikelola sebagaimana mestinya, ya, dengan cara mengelola limbah tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau lebih berbentuk. Kadang-kadang kita minum botol aqua, kemudian botolnya itu sembarang saja kita buang, ya. Dan ini kadang-kadang tidak bisa diurai oleh tanah dalam rentang barangkali 10 sampai 30 tahun mungkin tidak bisa. Bahkan mungkin seratusan tahun baru dia terurai. Nah, dalam teori ini, dalam pendekatan ini, kemudian ya ada istilah N of 5 treatment, ya, mengelola limbah atau pencemaran, ya, sehingga itu bisa memberikan manfaat, ya. Kemudian pengelolaan limbah ini harus bisa berbentuk. Nah, kemudian dari sini ketika pengelolaan limbah ini dilakukan, ya, pendekatannya itu sudah coba diterapkan, tetapi belum juga ternyata bisa memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan lingkungan. Nah, kemudian ditingkatkanlah dia ke yang lebih tinggi, bagaimana limbah yang tadi berbentuk itu, pencemaran tadi yang sudah ditekan itu terhadap pencegahan polusi. Maka kita lihat bagaimana pollution prevention ini cukup penting belakangan ini. Kalau di Eropa itu mereka buat alat ukurnya di jalan-jalan itu berapa kadar polusi udara, ya, yang disebabkan oleh pengelolaan limbah. Dan bagaimana kita lihat di Cina itu ada kawasan industri yang polusinya itu dari hasil pabrik itu cukup tinggi dan luar biasa hasil polusi udaranya, ya. Karena itu memang sebuah kawasan industri yang barangkali kalau kita di situ bertempat tinggal atau hidup dan tidak akan hidup, ya, karena termakan oleh polusi udara yang begitu parah. Ya. Nah, sejak COVID ini kemarin, ya, kita lihat bagaimana ternyata akibat berhentinya sebagian roda industri itu ternyata polusi ini juga berkurang, ya, karena industri juga mesinnya tidak jalan sehingga tidak mengeluarkan gas yang membumbung ke langit sehingga menyebabkan polusi udara. Jadi untuk berikutnya setelah N5 of treatment ini kemudian ada mengarah kepada bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap polusi yang ditimbulkan oleh industri, ya, industri, sehingga kita bisa hidup dengan udara yang bersih, ya. Dan sekarang masyarakat juga membutuhkan udara yang bersih nih. Nah, nilai jual udara ini sebenarnya cukup mahal,
Bahkan Jepang berani membayar untuk Indonesia begitu banyak supaya tidak menebang hutan, ya, supaya tidak menghabisi hutan, menggunduli hutan. Akibat dari itu negara Jepang juga itu mengalami kualitas udara yang tidak terlalu bersih. Karena hutan jantung dunia itu tinggal 2 aja di dunia ini. Ada 1 di Indonesia dan 1 lagi di Brazil. Sehingga kalau hutan-hutan yang ada di Indonesia dan di Brazil itu ditebangi, maka pencemaran udara itu semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Nah, kemudian dari 3 strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup ini, maka diharapkan akan tercipta green business management. Manajemen bisnis yang green, yang hijau, yang lebih beradaptasi dengan lingkungan, di mana strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu, yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budaya dalam suatu kompetensi yang hijau. Jadi munculnya Green Business Management ini tentunya akan meningkatkan kadar pengelolaan lingkungan yang lebih baik, pengelolaan kadar lingkungan yang lebih terpadu, sehingga struktur organisasi, sistem, dan budaya kita itu terpadu dalam sebuah lingkungan hijau yang lebih kompeten. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan atau apa saja strategi pengelolaan lingkungannya. Nah, dalam aspek penting pengelolaan lingkungan itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa dalam pengelolaan lingkungan itu kita harus memperhatikan bahwa lingkungan kita itu harus efisien. Lingkungannya itu efisien. Kemudian efisien ini tentunya bisa menciptakan cost yang lebih kecil, pengeluarannya lebih kecil dibandingkan apabila non-efisien. Kemudian aspek penting yang perlu kita perhatikan adalah image lingkungan. Dalam satu daerah itu biasanya ketika kita menjalani perkotaan atau lingkungan dalam perkotaan, biasanya akan terpatri dalam pikiran kita bahwa lingkungan di dalam perkotaan atau wilayah itu baik atau tidak baik, ya. Jadi image ini menjadi sebuah gambaran seseorang atau internal seseorang yang merepresentasikan mentalnya terhadap kenyataan yang menggambarkan lingkungan di dalam perkotaan tersebut. Ya. Kalau di Medan barangkali ruang kotanya itu tidak terlalu banyak, sehingga kalau banyak pendatang-pendatang ke Medan, turis-turis baik lokal atau asing itu melihat ya Kota Medan itu lebih banyak bangunan-bangunan dibandingkan lingkungan untuk daerah hijau, ya. Jadi kita harus bisa membangun bahwa menanamkan image ke dalam pikiran masyarakat bahwa kota kami itu memiliki eco-green yang bagus, ya. Eco-green yang bagus. Jadi pengelolaannya bagus, taman kotanya bagus dan sebagainya, itu akan membangun image dalam alam pikir sadar para turis-turis tersebut, ya. Jadi strategi pengelolaan lingkungan itu kita lihat bagaimana membangun image dengan ya, menerapkan aspek lingkungan di lingkungan perkotaan itu. Kemudian kita lihat aspek penting lainnya dalam pengelolaan lingkungan itu
lihat lingkungan dan peluang pasarnya, ya. Lihat peluang dan lingkungan pasar, ya. Kemudian aspek penting dalam pengelolaan lingkungan berikutnya adalah ketaatan dalam peraturan lingkungan, ya. Ketaatan berarti harus ada peraturan yang harus ditaati dalam kita membuat kebijakan atau mengelola lingkungan. Nah, bagaimana kelembagaan lingkungan hidup, ya? Pemerintah harus bisa mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Kelembagaan ini sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di pasar. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini harus ada upaya pemerintah ya dalam pembangunan tersebut menjaga keseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Ya. Jadi kalau kasus kemarin di Aceh yang saya baca di surat kabar itu ada pembangunan jalan atau apa yang kemudian sebab menyebabkan kerusakan daerah budaya atau daerah mana itu saya lupa. Kemudian ada protes yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Banda Aceh. Dan ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus melihat bagaimana pembangunan itu juga menselaraskan dengan kelestarian lingkungan hidup. Jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan pembangunan tapi juga mengorbankan lingkungan hidup. Melakukan pembangunan kemudian menimbulkan keresahan, menyebabkan polusi, limbah dan sebagainya. Daya dorong dalam menyesuaikan, menselaraskan ini harus menjadi sebuah target utama, ya, menjadi sebuah hal penting bagi pemerintah. Dan kalau bisa itu di setiap kebijakan pembangunan itu, ya, kita lihat AMDAL-nya seperti apa. Kadang-kadang AMDAL-nya dalam setiap pembangunan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Laporan AMDAL-nya bagus, tetapi fakta yang ada di lapangan itu tidak mencerminkan yang realitas sesungguhnya. Ya. Kadang-kadang tidak juga tertutup kemungkinan bahwa pembangunan yang merasakan itu malah diciptakan oleh pemerintah, ya, bukan oleh LSM. Kadang-kadang LSM yang bisa menjadi sebagai alat untuk kontrol terhadap pemerintah atas apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan LSM juga turut serta di dalam melakukan pembangunan kelestarian lingkungan hidup. Ya. Nah, intinya bahwa walaupun lembaga sosial masyarakat itu katakan juga seperti Bank Sampah Unilak itu adalah sebagai sebuah lembaga sosial masyarakat, tentunya juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidupnya dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat dari sisi kelembagaan lingkungan hidup, ya, ini ada beberapa lembaga pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup, di mana kita lihat bagaimana perangkat hukum
yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Iya, Dekku, ya, Dekku. tahun Udah ada tidak di 1997 itu buka di WA tentang aja. pengelolaan lingkungan hidup, Masih Kepres ya, bersama Nomor 2 tahun 2002 tentang pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan Bapedal ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta Kepres Nomor 4 2002 tentang unit organisasi dan tugas Eselon 1 Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup dibantu oleh, ya, ini beberapa lembaga-lembaga yang kemudian terkait dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Di situ ada Sekretariat Menteri Negara, yang pertama, kemudian Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga ada Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kewilayahan. Lingkungan Hidup Kewilayahan, ya. Keempat, Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat. Kelima, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi. Keenam, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-Institusi. Ketujuh, Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan. Kedelapan, Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kesembilan, Staf Ahli Bidang Lingkungan Global. 10, Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan. 11, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan. 12, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. Jadi Bapak Ibu yang berurusan dengan persoalan lingkungan hidup dan mau mendirikan lembaga atau LSM yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka ini adalah kelembagaan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ya, kalau kita mau mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 atau Kepres Nomor 2 tahun 2002. Nah, biasanya tuntutan sosial perusahaan itu, ya, dalam kaitan kelembagaan lingkungan hidup ini muncul sebagai refleksi pertanggungjawaban dalam perusahaan atau social responsibility. Nah, ada beberapa faktor yang biasa kita ketahui bahwa yang mempengaruhi pengungkapan sosial itu adalah adanya peraturan pemerintah. Dulu kalau kita lihat bagaimana peraturan pemerintah itu tentang lingkungan hidup atau social responsibility ini sifatnya adalah voluntary, tapi belakangan ini, ya, kalau tidak salah setelah tahun 2012 ya, 2012 itu sudah mengacu kepada mandatory. Jadi semua perusahaan harus atau wajib mengungkapkan persoalan lingkungan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah mengikat ini dengan peraturan pemerintah, ya, dengan peraturan pemerintah. Dan ini barangkali sebuah langkah yang cukup bagus karena adanya mandatori ini kita tahu bagaimana jalannya perusahaan, jalannya industri perusahaan itu dilakukan oleh perusahaan itu, sehingga dengan begitu banyak pihak yang bisa melakukan kontrol terhadap operasi perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada penerapan standar yang dikeluarkan oleh apakah itu standar lingkungan hidup dan sebagainya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya, ya. Kemudian ini menjadi acuan oleh oleh perusahaan dalam melakukan pengungkapan atau pertanggungjawaban sosial perusahaan tersebut. Kemudian kadang-kadang juga ada tekanan interest group, tekanan kepentingan kelompok, ya.
ada kelompok-kelompok yang harus memberikan tekanan karena juga ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Kemudian dengan tekanan-tekanan seperti ini, perusahaan itu memang harus tunduk dengan tekanan tersebut, sehingga perusahaan mengungkapkan persoalan lingkungan atau pertanggungjawaban lingkungannya di dalam laporan keuangan. Dan ini biasanya dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat, kemudian banyak juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan kemudian yang paling berpengaruh itu adalah tekanan dari media, ya, tekanan dari media massa. Kemudian bahwa persoalan tanggung jawab perusahaan ini yang paling dasar itu adalah sebenarnya adanya kesadaran sendiri, kesadaran perusahaan itu sendiri, ya. Tanpa ada tekanan kelompok, ya, perusahaan harus sadar dan memang dia sadar harus mengungkapkan pertanggungjawaban sosial perusahaannya, ya, kemana saja dan apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan, ya, tentang efektivitas sosial yang sudah dilakukannya. Jadi dengan kesadaran penuh perusahaan tersebut mengungkapkan itu semua dalam laporan keuangan perusahaan tentang pertanggungjawaban sosialnya. Jadi barangkali kesadaran ini yang kadang-kadang bagi kita kurang, ya, kurang. Tanpa, kalau tidak ada ditekan dulu tidak sadar. Setelah ada ditekan dulu baru sadar, ya. Setelah ditekan dulu baru sadar. Nah, Pak Ali Amin biasanya kalau di kampus harus menekan anggota dulu, baru anggotanya sadar, gitu ya. Sebagai pimpinan gitu ya, Pak Ali. Kemudian, ya maaf Ibu Moderator, waktu saya sampai kapan nih? Sampai berapa menit? Bagaimana kalau 5 atau 10 menit lagi Pak, biar kita langsung ke sesi tanya jawab. Oke, barangkali nanti sesi tanya jawabnya belakangan aja. Nanti kita berikan kesempatan ke Pak Jenny Wardi dulu supaya maksimal juga. Boleh. Oke, baik. Teori pengungkapan sosial ini kalau kita lihat ada setidaknya 3 teori yang mendasarinya. Oleh Gray dibagi ke dalam 3 teori ini. Pertama, decision usefulness studies, ya. Decision usefulness studies ini adalah sebuah teori atau pendekatan yang mengasumsikan bahwa tujuan dasar akuntansi itu adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan pengguna tertentu dari laporan akuntansi dengan menyediakan data akuntansi yang berguna atau relevan, ya. Itu adalah decision usefulness studies. Kembali lagi kepada konsep dasar akuntansi yang sebenarnya. Nah, kemudian Gray kemudian merangkum teorinya lagi ke dalam economic theory study, ya. Economic theory studies ini sebenarnya menggunakan teori keagenan atau agensi teori, di mana dalam teori keagenan ini kita bisa menganalogikan manajemen sebagai agen dan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal, ya. Terjadi ada pemisahan kewenangan di dalam pengelolaan perusahaan, di mana perusahaan itu akan dikelola oleh agen, ya, agen, atau di situ katakan di situ adalah pihak direktur dan pihak manajer, dan pemegang sahamnya biasa kita sebut dengan prinsipal, ya. Nah, dalam economic theory study ini karena berkaitan dengan teori keagenan, tentunya dalam teori ini prinsipal itu
tidak punya kewenangan di dalam mengendalikan atau mengoperasionalkan perusahaan, tetapi prinsipal mengangkat agen sebagai pengelola perusahaan dan menjalankan aktivitas perusahaan. Nanti pihak agen lah yang akan bertanggung jawab terhadap pihak prinsipal mengenai operasionalisasi perusahaan di masa-masa yang akan datang. Ya, walaupun terjadi kadang-kadang asimetri informasi di antara keduanya, tetapi asimetri informasi itu pada dasarnya bisa dijembatani, bisa diatasi dengan pelaporan keuangan yang objektif. Ya, jadi selaku agen tentunya kita bisa memberikan informasi yang objektif kepada pihak prinsipal tentang kondisi perusahaan sehingga tidak terjadi asimetri informasi, utamanya di dalam laporan neraca perusahaan. Ya, kalau kita lihat sebenarnya neraca perusahaan itu adalah konsep dasar dari akuntansi antara prinsipal dan agen. Ya, neraca itu sendiri adalah filosofi dari munculnya sebenarnya teori keagenan. Ya, teori keagenan. Kemudian yang ketiga oleh Gray, dia mengatakan itu ada social and political theory studies. Ya, studi teori politik dan sosial. Ini sebenarnya cukup panjang teori ini. Kemudian teori ini sebenarnya muncul lagi teori PA, Political Economy of Accounting. Dan kalau Anda baca di buku saya itu ada sedikit menyinggung teori PA di buku akuntansi keperlakuan, dan itu cukup bagus ya. Tapi Gray di sini dalam konteks social and political theory studies ini sebenarnya berangkat dari stakeholders teori dan legitimasi teori. Ya. Kalau kita lihat dari social and political theory studies ini sebenarnya ini adalah teori yang berangkat dari koreksi politik atas atau pada sumber daya secara material. Ya. Nah kemudian koreksi sumber daya politis ini mengarah kepada, tapi ini bukan politik yang dalam arti kata partai politik, tetapi politis ini di dalam konsep perusahaan. Ini mengarah kepada stakeholder teori, ya. Kalau kita tahu atau kita pahami bahwa stakeholder teori itu adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan, ya, tujuan organisasi. Nah, itu dalam stakeholder teori. Dalam legitimasi teorinya itu berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, di mana dalam legitimasi teori ini mengatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus bisa memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan karena kesesuaian dengan norma sosial yang dapat memberikan legitimasi kepada perusahaan. Nah, bagaimana pengungkapan lingkungan itu? Nah, pengungkapan lingkungan merupakan bentuk akuntabilitas perusahaan, ya. Perusahaan merupakan bagian dari konteks sosial dan kelompok stakeholders yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha, ya. Nah, pengungkapan lingkungan itu juga mampu memainkan peran yang mirip dengan pengungkapan keuangan jika informasi tentang kegiatan lingkungan relevan dengan penilaian prospek perusahaan, maka peningkatan pengungkapan kegiatan lingkungan
memiliki efek yang sama seperti pengungkapan keuangan, itu adalah pengungkapan lingkungannya ya. Nah, kasus-kasus lingkungan kalau kita lihat dari banyak berita tentang pencemaran lingkungan ya yang dilakukan oleh perusahaan ya. Ini bisa kita lihat bagaimana limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan dari hasil pengolahan sawit, kemudian hasil tambang, pencemaran merkuri ya, yang paling banyak barangkali saya tidak mengambil contoh dari luar. Dari kampung saya sendiri itu pencemaran limbahnya cukup tinggi ya, daerah Mandailing Natal sana. Belum lagi hutan yang terus ditebangi, malah hutan lindung juga kena dampaknya dari akibat penambangan yang ilegal. Karena di sana potensi emasnya cukup banyak ya. Sehingga beberapa tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ini pencemaran lingkungan itu terjadi. Karena merkuri itu disebar di sungai-sungai ya. Sehingga kita sendiri, masyarakat sendiri di situ takut untuk makan ikan sungai aja ketakutan akibat pencemaran yang begitu tinggi. Sampai akhirnya pada satu kasus itu akibat tingginya pencemaran merkuri itu, kalau Anda pernah baca berita atau lihat di media sosial, sampai anak-anak yang lahir kemudian matanya satu itu pas di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah, jadi matanya satu di tengah kening pula. Itu akibat dari efek merkuri tadi, karena orang tuanya adalah penambang emas yang ilegal tadi di daerah Madinah sana. Nah, kemudian ada pipa gas yang bocor dan penembangan kayu, banyak sekali. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, itu adalah refleksi dari gambaran kecil apa yang terjadi dalam pengolahan lingkungan ya, eksploitasi lingkungan maksud saya, yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan di daerah alam sekitar tersebut. Dan merusak itu barangkali cepat bisa kita lakukan, tapi merestrukturisasi lingkungan tersebut itu memakan generasi ke generasi. Jadi barangkali tidak generasi anak kita baru bisa pulih, mungkin saja generasi nanti setelah cicit dia, baru lingkungan itu bisa pulih. Nah, kalau kita lihat bagaimana ledakan Chernobyl dulu di Rusia, sampai sekarang ternyata tidak pulih. Barangkali sudah 30 tahun yang lewat itu Chernobyl mengalami kebocoran radioaktif, tetapi sampai sekarang ternyata daerah tersebut belum safety untuk ditinggali ya. Nah, ini akibat daripada kecerobohan kita sebagai umat manusia, karena terlalu memaksakan diri untuk mengeksploitasi lingkungan. Kita tidak sadar bahwa lingkungan itu sebenarnya hidup. Dan lingkungan itu akan memberikan hal yang sama kepada kita sebagai yang mengeksploitasi. Ya. Jadi ada simbiosis mutualisme mungkin ya, atau ada take and give yang terjadi. Kalau kita berikan seperti ini, dia akan memberikan umpan balik yang sama. Ya. Jadi kalau istilah orang postmodern itu